Serial Podcast Bima Mengaji. Kita lanjutkan Ustadz. Kaum muslimin terkadang mereka mengekspresikan kecintaan mereka kepada Nabi mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ambil momen sekarang itu Ustadz, ya meskipun sudah lewat 1 hari gitu ya, 12 Rabiul Awal begitu. Kalau kita ambil momen seperti itu, ini sebagian kaum muslimin mengekspresikan kecintaan mereka kepada Nabi SAW, yaitu mereka merayakan Maulid Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah ini sesungguhnya bukti cinta kita kepada Nabi kita yang mulia SAW? Namun sebelum sampai ke situ, Ustadz Afwan, ini kalau kita lihat tarikhnya dulu. Sejarahnya gitu ya. Apakah benar memang 12 Rabiul Awal ini adalah suatu ketetapan yang pasti atau memang ada khilaf dari para ulama sehingga pengklaiman sebagian kita ini untuk merayakan hari kelahiran Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah sesuatu yang pasti begitu dari. Jadi kita lihat secara historisnya gitu ya. Apakah benar Nabi SAW dilahirkan di tanggal itu ya. Jadi mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa sisi historis yang kita bahas. Ya, pertama kaitan dengan tahunnya ya. Tahunnya itu mayoritas, bahkan mungkin sebagian para ulama itu menyebutkan, sepakat para ulama bahwa itu terjadi di tahun gajah itu ya, tahun gajah yang dikenal dengan tahun gajah, yaitu tentara pasukan gajah yang mau datang menghancurkan Ka'bah itu pada tahun itu sepakat, sebagian para ulama mengatakan sepakat para ulama bahwa terjadi pada tahun itu. Kemudian pada hari juga sepakat karena ada disebutkan memang dalam hadisnya bahwa Nabi dalil yang menunjukkan bahwa beliau lahir di hari itu hari Senin, kaitannya dengan harinya. Dalam hadis Abu Qatadah itu Nabi SAW ditanyakan tentang kenapa beliau puasa hari Senin gitu kan. Innahu yaumun wulidtu fihi wa bu'itstu fihi. Nabi SAW menyebutkan bahwa hari itu adalah hari yang aku dilahirkan di hari itu, dan aku juga pun diutus pada hari tersebut. Itu kaitan dengan harinya, hari Seninnya itu gitu. Sudah jelas ini Ustaz. Iya, karena ada Karena ada nasnya. Ya, tinggal mungkin yang diperselisihkan oleh para ulama itu kaitan dengan bulan dan tanggalnya. Kaitan dengan bulan dan tanggalnya. Bulan, mayoritas para ulama mengatakan bulan Rabiul Awal memang. Ya, bahkan hampir terjadi kesepakatan. Ada sebagian kecil ulama mengatakan bulan Ramadan. Ada sebagian mengatakan sebagian bulan Ramadan karena berpatokan bahwa beliau kan diutus pada usia 40 tahun gitu ya. Dan itu di awal beliau diutus itu di bulan Ramadan. Jadi mereka hitung mundur. Sehingga dari Ramadan itu hitung mundur, ketemulah bulan Ramadan itu secara perhitungan mereka ya. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tapi itu poin yang selanjutnya, itu yang terjadi perbedaan pada tanggalnya. Pada tanggalnya itu ya. Ini banyak sekali versi yang disebut oleh para ulama kaitan dengan tanggal. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam lahir, itu tidak ada sepotong manusia pun yang tahu bahwa beliau kan menjadi seorang nabi. Beliau lahir seperti lahir bayi-bayi yang lainnya begitu. Sehingga tidak ada sesuatu spesial. Tidak ada yang dicatat, karena ini orangnya akan jadi nabi, kita catat. Jadi enggak ada seperti lahir seperti anak bayi-bayi yang lainnya, sehingga orang pun tidak memberi perhatian khusus gitu. Beda dengan konteksnya ketika beliau meninggal dunia. Meninggalnya seorang nabi gitu kan ya. Suatu peristiwa yang besar. Pasti diingat, dan itu suatu kepastian bahwa beliau meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sebenarnya yang lebih tepat tanggal 12 Rabiul Awal itu yang pasti adalah hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang pasti terjadi itu. Adapun tentang kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal di tanggal 12 itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan tanggal 2, ada yang menyebut tanggal 8, ada yang menyebut tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal 17 ya. Ada banyak versi sekali ya. Ada banyak versi tentang
tanggal dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang pasti adalah tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah apa? Tanggal meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang merayakan Maulid Nabi itu sendiri, yang lebih dekat adalah merayakan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ya. Karena itu sesuatu yang pasti gitu. Iya. Jadi artinya tanggal kelahiran daripada beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama. Masih diperselisihkan oleh para ulama. Itu artinya bahwasanya kalau kita menetapkan tanggal itu untuk kita rayakan ini, artinya tidak tepat juga orang merayakan dari sisi tanggalnya ini, Ustaz, kalau begitu. Dari sisi dari sisi tanggalnya memang, maksudnya. Banyak versi tadi kan gitu ya. Dari tanggal kelahirannya Nabi Muhammad SAW tadi memang banyak versinya. Taib. Nah, kalau demikian artinya kita sudah bisa memiliki gambaran dari sisi hari itu sudah ada khilaf para ulama kita. Nah, sekarang kalau kita masuk kepada substansinya, kepada perayaannya itu sendiri. Nah, kalau kita lebih jauh, apakah ini adalah suatu pembuktian yang nyata bagi kita kaum muslimin yang menyatakan cinta kepada Nabi itu untuk merayakan Maulid beliau? Apakah ini sesuatu yang menunjukkan bukti nyata? Ya, apakah itu salah satu bentuk bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah ini sesuatu yang itu mungkin yang perlu memang kita berikan kita angkat ke permukaan, kemudian kita bahas, kita sampaikan kepada kaum muslimin tentang masalah seperti ini, karena ini sudah menjadi rutinitas kita ya. Ya, kita tidak memungkiri, kita berprasangka baik kepada saudara-saudara kita yang merayakan Maulid Nabi ini. Mereka merayakan itu untuk sebagai ekspresi mereka untuk mewujudkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Kita punya keyakinan seperti itu, ya. Bahkan mereka mengorbankan harta mereka atau yang semisalnya untuk merayakan itu. Mungkin mereka ingin, tadi poin yang kita bahas pertama tadi, bahwa mereka ingin menampakkan kecintaan mereka dalam perayaan-perayaan seperti itu. Tapi kembali ke poin tadi, apakah benar gitu ya? Ini yang kita bahas, apakah benar gitu ya, bahwa seorang muslim membuktikan kecintaannya itu dengan merayakan perayaan Maulid atau merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada poin yang kita bahas di awal kita tadi tentang siapa yang paling cinta kepada Rasulullah SAW tadi ya. Kita sepakat, semua kaum muslimin sepakat bahwa siapa adalah para sahabat. Tidak ada siapapun manusia yang datang setelah mereka sampai hari kiamat nanti yang mengaku cinta kepada Rasulullah tidak bisa mengalahkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kita melihat ya, bagaimana para sahabat itu membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW? Ya, apakah ada di antara para sahabat itu yang membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW yang merayakan atau dengan cara merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW, baik ketika beliau SAW hidup maupun setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Maka sependek pengetahuan kita dari referensi-referensi yang kita baca ya, tidak ada satu orang sahabat pun, bahkan sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar itu 3 kurun terbaik itu dari sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in, tidak pernah ada yang namanya perayaan Maulid itu. Tidak pernah sekalipun, baik di masa Rasulullah SAW masih hidup ataupun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya, tidak pernah mereka para sahabat itu membuktikan kecintaan mereka dengan merayakan ya hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebaliknya mereka membuktikan kecintaan dengan melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sehingga di sinilah ya kita ya dalam membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya kita harus mengikuti bagaimana para sahabat itu membuktikan kecintaan itu ya, karena mereka adalah orang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana para sahabat itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu juga lah kita
dianjurkan untuk membuktikan kecintaan itu kepada Rasulullah SAW. Jadi singkatnya bahwa para sahabat, orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, tidak pernah sekalipun mereka merayakan hari atau membuktikan kecintaan mereka tersebut dengan merayakan hari kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, tapi ini Ustadz, mereka berharap bahwa apa yang mereka lakukan atau yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu mereka mendapatkan pahala dari perayaan-perayaan tersebut, Ustaz. Jadi mereka meyakini bahwasannya sebagian dari kaum muslim meyakini bahwa itu mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Bukankah ini baik dan seterusnya? Bukankah ini kita jelas yang namanya orang berbuat baik itu kan pasti ingin mendapatkan pahala, Bu Faris ya. Yang namanya orang itu beribadah dengan tanda kutip gitu ya, pasti orientasinya adalah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kan tidak semua yang orang anggap itu baik itu kan belum tentu baik menurut agama kan, begitu ya. Tidak semua yang orang itu anggap bahwa itu suatu hal yang disyariatkan ya belum tentu ya ada syariatnya ya. Sehingga di sini perlu kita melihat ya, atau menimbang permasalahan ini secara sudut pandang syariatnya ya. Kita tidak punya kepentingan khusus, kepentingan pribadi untuk melarang-larang orang merayakan ini itu segala macam. Orang bebas mau merayakan apapun, itu hak masing-masing. Tapi kita di sini berbicara dalam konteks syariat. Ya. Sehingga yang namanya dalam beribadah, ini konsep dasar kita sebagai seorang muslim dalam beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Atau mudahnya mungkin harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Karena kalau tidak, ya maka apa yang kita harapkan tadi mendapatkan pahala justru bisa jadi sebaliknya. Ya, kita justru bukan mendapatkan pahala, tapi minimal amal kita sia-sia. Ataupun justru dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini bahkan bisa jatuh dalam perbuatan dosa, Ustaz. Nah, contohnya dalam kasus di zaman Rasulullah SAW ada 3 orang sahabat itu kan yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW itu. Tanyakan kepada istri-istrinya. Kebetulan beliau kan nggak ada di rumah gitu ya. Ketemu dengan istri-istri beliau, gimana kami mau mencontohi Rasulullah gitu ya. Kami mau menanyakan bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW itu. Para istrinya ya menjelaskan begini seterusnya panjang lebar. Akhirnya ya mereka merasa bahwa Nabi saja begini gitu ya. Berarti kalau kita ya harus lebih daripada ini lagi gitu ya. Lebih bersemangat lagi. Lebih Nabi saja yang sudah diampuni oleh Allah, yang sudah dijamin masuk surga dan seterusnya, begini amal ibadahnya. Mereka pakai standar logika mereka bahwa berarti kita harus lebih lagi dong dari Rasulullah SAW gitu ya. Maka ada salah seorang di antara mereka mengatakan ya, dia berjanji bahwa inilah aku mulail wala anam. Saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan pernah tidur. Yang kedua mengatakan saya akan berpuasa sepanjang hari, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan saya akan beribadah terus, tidak akan mau menikah dengan perempuan karena sibuk untuk beribadah dan seterusnya. Ya, lihat bagaimana ini niat baik mereka ini ingin beribadah gitu ya. Ya, jelas puasa kan ibadah gitu ya. Qiyamul lail juga beribadah. Ibadah kepada Allah SWT semuanya. Tapi ketika itu didengar oleh Rasulullah SAW, dipanggil oleh Rasulullah SAW ya. Antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Kalian yang berkata seperti ini seperti tadi, ya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan ini atqakum lillah. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi konsep takwa itu kita enggak bisa pakai menerka-nerka, pakai perasaan, standar menurut pribadi, menurut saya seperti ini seterusnya. Maka Nabi mengajarkan konsep itu, ya. Konsep itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tidur, saya sholat dan sejak saya pun tidur. Ya,
saya juga berpuasa, saya juga berbuka, saya pun menikah dengan wanita, ya. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, ini poin yang perlu kita garis bawahi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnah. Lihat, apakah para sahabat tadi benci dengan sunnah Rasul? Kan tidak kan? Justru mereka cinta dengan Rasulullah. Tapi beliau justru mengatakan bahwa hakikatnya kalian itu membenci. Hakikatnya itu mereka membenci, ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menilai perbuatan mereka. Padahal mereka sebenarnya tidak benci dengan Rasulullah SAW. Ya, justru itu cinta mereka kepada Rasulullah. Tapi cinta yang salah. Ini yang tadi, ya, cinta yang keluar dari koridor gitu. Sehingga itu yang diluruskan oleh Rasulullah SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku di sini maksudnya adalah tuntunanku, ajaranku, ya. Ya, seperti yang keluar dari contoh Rasulullah SAW tadi, ya, maka bukan dari golonganku. Perhatikan antum, ya. Kalau antum dikatakan seperti itu, kamu bukan dari golongan saya. Wah, bagaimana kita? Bukan dari golongan terus, ini besar urusannya. Luar biasa. Nah, lihat tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Pak Faris, ya. Bagaimana para sahabat yang ingin mengekspresikan kecinta justru sebaliknya. Karena ekspresi yang salah, keluar dari koridor syariat, justru bukan pahala yang mereka dapatkan, sebaliknya justru mereka tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat. Padahal sudah jelas-jelas Ustadz, itu adalah puasa. Sudah jelas-jelas itu ada ibadah, ada dasarnya dalam syariat. Apalagi dengan hal-hal yang lain yang sama sekali tidak ada dasar dan tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maka lebih tidak pantas lagi untuk kita melakukannya gitu. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Jadi ini sedikit membuka cakrawala pandang kita tentang bagaimana kita seorang muslim mewujudkan kecintaan kita itu tidak dalam batasan standar kita atau standar kebiasaan, tetapi justru standarnya adalah syariat. Standarnya adalah bagaimana Nabi melakukannya, para sahabat mencontohkannya. Itu yang harus kita praktekkan dalam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu, kita justru tadi terjerumus dalam hal-hal yang keluar dari koridor syariat, ya. Dan itu sebenarnya Rasulullah SAW sendiri melarang gitu loh, untuk seorang muslim itu memiliki sikap yang berlebihan terhadap Rasulullah SAW. Ya mungkin nanti jadi seorang muslim dia kepingin dapat pahala malah tapi dapat justru pahala. Sebaliknya. Justru sebaliknya. Sebagaimana ucapan daripada sahabat Ibnu Mas'ud ya, kami muridinil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan pahala tapi justru dia enggak dapat pahala. Mendapatkan bagian pahalanya itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini musibah Ustaz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Taib. Ini Ustaz, kalau kita melihat fenomena di akhir-akhir ini di masyarakat kita, dengan kehidupan bermasyarakat, kalau orang di sebelah, artinya di luar daripada agama kita, ya di orang-orang Nasara, mereka melakukan perayaan memperingati hari kelahiran nabi mereka, yaitu nabi Tuhan mereka ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pada saat yang bersamaan kita kaum muslimin kita juga merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini masuk kepada sikap seorang muslim pada konsep tasyabuh atau gimana nih? Korelasinya gitu ya. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa dalam kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak boleh melampaui batas atau keluar dalam koridor syariat. Ya, itu konsep dasarnya dalam kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu poin yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat.
Ya, poin beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia beliau sampaikan itu. Ya, beliau sampaikan kepada para sahabat dan kepada kita seluruh umat yang hidup setelah beliau. Nabi SAW mengingatkan kepada mereka, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan sekali-kali kalian berlebihan terhadap diriku seperti berlebihannya orang-orang Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam. Karena Rasulullah SAW sangat paham, tahu tentang bagaimana kecintaan para sahabat kepada beliau, ya, dan beliau sudah buktikan itu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai kecintaan yang begitu besar tersebut melampaui batas dan membuat para sahabat itu terjebak dalam suatu yang terjadi di umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti yang terjadi pada umat Nasrani. Mereka umat-umat sebelum kita, ya, seperti Nasrani umpamanya, mereka memuliakan Nabi mereka, ya, mereka mencintai Nabi mereka, memuliakan Nabi mereka, tapi sampai pada taraf berlebihan, ya, terhadap memuliakan, ya, para Nabi mereka dengan dengan sampai pada titik akhirnya mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu daripada unsur Tuhan yang mereka ibadahi. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita disyariatkan untuk kita tidak boleh tasyabuh, tidak boleh menyerupai, ya, bentuk peribadatan orang-orang di luar Islam secara umumnya, secara khusus orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk kaitan dengan konteks ini, masalah merayakan ini, ya, merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, ya, yang bisa jadi itu masuk dalam tasyabuh, ya, atau menyerupai cara beribadahnya orang-orang di luar Islam, orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi mereka ataupun salah satu dari unsur Tuhan mereka itu Nabi Isa alaihi salam. Ya, bisa jadi kita dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan seperti itu. Nah, artinya Nabi SAW benar-benar menutup celah, Ustadz, ya. Benar, ya. Dan itu terbuktikan, ya, kadang-kadang sebagian orang yang merayakan itu mengisinya dengan melantunkan syair-syair yang menunjukkan berlebihan, ya, seperti dalam syair Burdah itu, ya. Inna min ilmika ilmullahi wal qalami wa min judika inna min judika ad-dunya wa darratiha wa min ilmika ilmullahi wa min ulumika ilmullahi wal qalami. Dia memuji Nabi SAW dengan bait syair-syair yang itu, di antara contohnya banyak lagi bait-bait syair yang lagi. Dia mengatakan bait-bait syair yang berlebihan kepada Rasulullah SAW, ya. Inna min judika dunya wa dharratiha. Sesungguhnya di antara kedermawaanmu adalah dunia dengan perhiasannya ini, ya, adalah kedermawaannya Rasulullah SAW. Itu luar biasa, ya. Sudah. Wa min ulumika ilmullahi wal qalami. Dan di antara ilmumu adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan ilmu yang mencatat dan tercatat oleh kolam ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Luar biasa, ya. Bagaimana ketika ini sampai kepada itu hak Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas, ya, Ustaz, ya. Ya, dan itu dibacakan dalam perayaan-perayaan Maulid sebagian daerah seperti itu, ya. Jangankan ucapan itu, ya. Nabi SAW mendengar ucapan, ada anak kecil yang kalau di hari raya itu kan mereka melantunkan syair gitu, ya. Iya. Di antara potongan syair yang mereka lantunkan dan didengar langsung oleh Rasulullah SAW, ya. Mereka mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, ya. Iya. Mereka mengatakan dan di antara kami, ya biasa anak-anak kecil nyanyi melantunkan syair-syair itu. Dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi di esok hari. Dikat oleh Rasulullah SAW, ya. Nabi SAW bukan Tuhan, bukan Allah yang mampu mengetahui bahkan esok hari, apalagi yang tercatat di Lauhul Mahfuz, yang tercatat oleh kolam di awal penciptaan, yang diciptakan ini melampaui batas. Ini bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga kaitan dengan itu,
yang namanya hari raya, ya, itu adalah bagian daripada syariat. Ya kalau hari Maulid ini kan ya bisa dikategorikan hari raya kan, ya. Bahkan ditulis hari raya besar itu dalam proses kalender pelaksanaannya itu dalam hari kalender raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang namanya hari raya dalam syariat kita itu adalah hak Allah syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh seorang pun ya punya otoritas untuk membentuk suatu hari raya tertentu, ya, di luar daripada apa yang disyariatkan oleh Rasul. Kita semua kaum muslimin sepakat bahwa kita hanya memiliki 2 hari raya, ya. Nabi SAW ketika hijrah di Madinah, ya, mendapatkan orang-orang Ansor itu memiliki 2 hari raya. Mereka bermain-main seperti sebelum mereka Islam itu kan ada hari raya kaum mereka gitu, ya, hari raya besar mereka. Nabi itu kalau orang-orang Persia gitu. Kalau orang-orang Madinah dulu entah nggak tahu apa namanya, penting ada 2 hari begitu. Mereka bermain-main di situ, pesta-pesta gitu, ya. Ditanyakan Rasulullah SAW, ma hadani yaumani alladhi, ya, 2 hari raya ini. Mereka mengatakan innahuma yaumani kunanan abu fihi fil jahiliyah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini 2 hari yang dulu kami di masa jahiliyah kami biasa-biasa main-main, biasa ada pesta begitu, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan innallaha qad abdala bihima khairan lakuma, ya, Idul Fitri wa Idul Adha khairun lakum, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya agak sedikit lupa redaksi hadisnya. Intinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja hari raya. Sekarang kan luar biasa, ya. Jangankan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya wali ini ada hari rayanya, haulnya. Meninggalnya Tuan Guru ini ada haulnya. Meninggalnya Syekh ini ada haulnya. Itu setiap orang punya hari raya setiap. Jadi luar biasa. Jadi bukan kita tidak menghormati Nabi, bukan tidak kita menghormati ulama kita, tapi ada batasnya. Jangan sampai kita berlebihan seperti tadi, jangan sampai kita melampaui batas, ya. Ada batasan-batasannya. Dan kaitan dengan perayaan hari raya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, am lahum syuraka usyara'u lahum minad din ma lam ya'zam billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka mensyariatkan dalam urusan agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini satu sisi lain gitu, ya, dari perayaan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dari karena ini prosesnya berulang-ulang dan dirayakan dengan meriah, ini masuk bukan hanya sekedar perayaan biasa, tapi sudah masuk dalam kategori hari raya, hari besar, gitu. Dan itu memang diakui, dikatakan hari raya, hari besar. Dan disinilah letak ketidaksesuaiannya dengan apa yang jadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Masya Allah. Jadi Ustaz, sampai jam berapa? Kita memang melalui podcast seperti ini kita bisa mendapatkan yakni ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ini juga yakni menjadi bagian dari pencerahan. Itu yang kita harapkan, kita tetap memberikan, dan kita paham bahwa kaum muslim ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW, tapi mungkin karena ketidakpahaman mereka atau keterbatasan ilmu mereka sehingga mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Wallahu ta'ala. Baik. Sebetulnya kalau kita mau bincang-bincang, mau kita bahas ini Ustaz, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi karena ya waktu yang membatasi kita, Masya Allah. Ya, dan tentunya kita berharap insyaallah di lain waktu kita bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahas permasalahan-permasalahan dalam agama kita, sehingga ini menjadi bagian dari pengetahuan kita, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar memudahkan urusan kita ke depan dalam hal podcast untuk Bima Mengaji ini. Insyaallah. Insya Allah. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, bahan pembelajaran untuk mereka juga. Baik, sahabat Bima Mengaji, kami ingatkan sekali lagi untuk senantiasa tidak lupa untuk subscribe, kemudian like, tekan tombol lonceng dan di-share. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan bagi kita, menjadi tambahan amal ibadah buat kita, karena bagaimanapun ini upaya kita untuk kemajuan dakwah ini. Insyaallah. Dan Ustaz, sekali lagi jazakallah khair atas kesempatannya, waktunya, ilmunya untuk bisa diberikan kepada para sahabat Bima Mengaji. Mungkin kita cukupkan sekian, Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu di lain kesempatan lagi kita ngobrol panjang lagi. Insyaallah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.